alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki sirat. Ini artinya awan yang sudah waktunya untuk diturunkan hujan, itu mu'sirat. Kemudian ada juga yang menamakan ayat at-tasa'ul. Tasa'ul ini saling bertanya satu sama lainnya, saling bertanya apakah ini benar atau benar. Itu ayat nama surah An-Naba. Ada yang mengatakan namanya adalah surah Amma. Maka kalau surah Amma itu tidak ada lain adalah surah An-Naba. Jadi jenisnya ini Makkiyah. Jadi tidak ada perselisihan paham tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ini sudah jelas Makkiyah. Itu berbeda seperti surah Al-Kautsar itu sebahagian turun di Mekah, sebahagian di Madinah. Makanya nanti ada perselisihan pendapat ulama, ada yang mengatakan Makkiyah Madaniyah, ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Rupanya apa? Dua ayat turun di Mekah, dua ayat turun di Mekah, satu ayat turun di Mekah, dua ayat di Madinah. Ya, itu bedanya. Jadi jumlah ayatnya ini 40 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Jadi ini sebenarnya kalimat ini begini. Itu ada ain, nun, an, ma-nya panjang, an, ma. Cuma ma-nya sudah pendek. Amma yatasaalun. Ini an ini adalah istifham, bukan istifham untuk menanyakan informasi, tidak. Karena istifham itu ada maknanya lil istikhbar. Istikhbar itu klarifikasi. Allah tidak perlu klarifikasi. Karena An-Naba itu yang menurunkan An-Naba, hari kebangkitan dan lain sebagainya adalah Allah. Jadi Allah itu mengatakan amma yatasaalun. Allah tidak perlu tahu sebenarnya itu amma itu adalah istifham lit tafkhim wa ta'zim. Tafkhim itu artinya yang diperdebatkan oleh mereka itu, yang sedang diperdebatkan, yang sedang ditanyakan itu adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali. Apa itu naba sebenarnya? Ada 3 pendapat naba. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir Sawi, sebab turunnya ayat ini, lamma bu'itha Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu diutus, Nabi Muhammad menyuruh ini, hum yatasaalun lima ta'utiya bihi. Jadi mereka saling bertanya-tanya, ini Muhammad ini apa ini? Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia mendakwah kita? Ya, ini pengertian an-naba yang pertama. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mereka bertanya tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Siapa dia sebenarnya? Suku Quraisy, kita juga kan suku Quraisy. Abu Jahal kan juga suku Quraisy. Abu Lahab juga suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu adalah keturunan Kananah, kakeknya Nabi ke atas. Jadi ada yang mengatakan Quraisy itu adalah nama anaknya. Jadi nama anaknya namanya Quraisy, sehingga keturunannya menjadi Quraisy. Ada juga yang mengatakan panggilan dia itu kakek Nabi itu Quraisy dipanggil. Quraisy itu maknanya apa? Orang yang sering berdagang, dia pergi perjalanan jauh dan kembali lagi. Itu dipanggil dengan Quraisy. Mereka berkumpul, setelah berpisah berkumpul lagi, dipanggil Quraisy. Maka satu-satunya keturunan Quraisy itu itulah keturunan Nabi Ismail alaihissalam pada Kananah. Makanya mereka mempertanyakan siapa itu Muhammad itu, siapa memangnya dia. Ya, kami kan juga keturunan Quraisy. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, amma yatasaalun. Jadi Allah bertanya ini tidak perlu jawaban. Ini namanya pertanyaan istifham khabari namanya. Jadi bukan istifham insya'i. Kalau istifham khabari, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang mereka perdebatkan. Ya. Kalau istifham insya'i itu belum tahu apa-apa. Mana contohnya? Berapa harga ini? Kita tidak tahu berapa harganya. Ini namanya istifham insya'i. Tapi kalau sudah tahu untuk mengolok-olok atau untuk litafkhim atau lita'zim,
Pertanyaan itu nak perlu jawaban. Ya, nggak perlu jawaban. Ini sama juga begini. Ini nggak perlu jawaban. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan amma yatasaalun. Jadi litafkhim wa ta'zim, artinya yang dipertanyakan oleh mereka itu sesuatu hal yang sangat agung sekali, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an-naba itu ditafsirkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Artinya orang-orang kafir waktu itu aneh melihat Al-Qur'an. Ini apa ini? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Itu anin naba'il 'azim. Itu namanya ataf bayan namanya. Ya, ataf bayan. Di dalam ilmu nahwu itu ataf bayan. Jadi seperti ada waw itu ataf. Saya makan nasi dan belum makan dan dapat organ dan lagi Pak. Ini ataf namanya. Kalau ini ataf bayan. Jadi sudah ataf dijelaskan lagi ataf bayan. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Jadi Allah setelah bertanya langsung menjawab sendiri. Jadi menjawab sendiri maksudnya diberikan klarifikasi oleh Allah, yang mereka ributkan itu adalah an-naba al-azim. An-naba itu yang pertama tadi sudah Nabi Muhammad, kok aneh sekali orang ini. Ya, satu. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan naba adalah Al-Qur'anul Karim. Artinya, ini kok bisa begini ini? Perkataan siapa ini? Kok dia tahu cerita tentang masa lalu? Cerita Nabi Adam, cerita penciptaan langit dan bumi, iblis dan lain sebagainya, kok bisa tahu? Apa ini? Ya. Maka Al-Quran dianggap sebagai An-Naba'ul Azim. Al-Quran cerita tentang kematian. Kok bisa? Ya, kok bisa? Al-Quran cerita tentang alam barzah. Kok bisa? Ya, mereka nanya. Al-Quran cerita tentang hari kebangkitan. Al-Quran cerita tentang mizan, tentang hisab, tentang surga dan neraka, tentang hidup abadi. Kok bisa? Ya, makanya ini dinamakan dengan An-Naba'ul Azim. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amma yatasaalun. Mereka sibuk dengan apa? Anin naba'il azim. Naba'il azim itu adalah al-ba'tsu, hari kebangkitan. Karena di dalam Al-Quran juga diungkapkan begini. Orang-orang kafir itu mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma apa? In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Kami itu kan di dunia cuma hidup dan mati. Hidup, lahir, kemudian mati. Kami tidak dibangkitkan lagi. Ya, nih. Jadi mereka yakinnya seperti itu. Keyakinan ini masih juga banyak diyakini oleh sebagian manusia. Artinya apa? Kita itu hidup, setelah di dalam rahim hidup, setelah itu mati. Kita tidak dibangkitkan lagi. Mana mungkin dibangkitkan lagi? Makanya kalau ingin menikmati dunia, nikmati terus sekarang. Ya, nih. Ini keyakinan mereka, nikmati terus sekarang. Kalau tidak menikmati sekarang maka rugi, karena kehidupan itu begitu pendek sekali. Jadi makanya mereka heran, Nabi Muhammad itu cerita tentang hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Anin naba'il azim. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Lamma da'ahum ila tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kepada tauhid. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW lamma da'ahu ila ma'rifatil ba'thi. Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk mengetahui bagaimana manusia nanti dibangkitkan. Wa tala alaihim al-Qur'an. Dan dibacakan kepada mereka ayat Al-Qur'an. Ketika itu mereka mengatakan, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Apa itu yang diceritakan Muhammad itu? Hari kebangkitan itu tidak benar. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an, bagusnya kita paham ada arti satu, kemudian ayat Al-Quran dan artinya. Setiap hari kita baca, setiap hari kita baca. Mudah-mudahan hati itu, kalau kata Imam Ghazali apa? Talinul qulub. Hati itu menjadi apa namanya? Dia menjadi lemah ya. Lemah artinya apa? Sudah terbiasa dengan bacaan Al-Quran yang terus menceritakan tentang kehidupan dunia, kehidupan alam barzah, kehidupan ketika yaumul hisab, kehidupan ketika di dunia dan di surga dan di dalam neraka. Dan juga bercerita tentang hari kebangkitan. Kamu akan dibangkitkan. Ini sudah diceritakan oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam itu ke dunia. Ya. Apa kata Allah? Fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di dunia. Kamu juga mati di dunia. Dan kemudian kamu juga dibangkitkan dari dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari situ saja sudah memberikan sinyal kalau seandainya kehidupan itu bukan di dunia saja. Kehidupan itu, hari kebangkitan itu benar. Kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti tulang-tulangnya sudah
sudah berserak-serakan. Inilah yang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Numrud. Numrud bilang, siapa Tuhan? Saya Tuhan, kata Numrud. Jadi saya Tuhan. Kata Ibrahim, tidak, Tuhan itu bisa mengeluarkan matahari dari timur kemudian menenggelamkan dari barat. Tidak, saya juga Tuhan. Saya menghidupkan, anak uhyi wa umid. Saya menghidupkan dan mematikan. Ketika itu Numrud mengatakan, kamu pernah lihat Tuhan kamu menghidupkan dan mematikan? Coba kamu nampakkan. Nabi Ibrahim kan bukan ragu-ragu, istilahnya ini untuk istifsal ya, untuk mengklarifikasi dan untuk menenangkan jiwanya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati, ya Allah. Maksudnya apa? Orang mati itu setelah hancur, tulang belulangnya sudah hilang menjadi tanah, tiba-tiba bisa engkau rakit kembali, tidak kurang sedikit pun, tidak kurang, ya Allah. Bagaimana caranya, ya Allah? Ini namanya lil istifsal namanya, atau lil istikhbar, minta klarifikasi untuk menenangkan jiwa saja. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak yakin kepada Allah, tidak. Maka ketika itu Allah menyuruh beliau, khudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu ambil 4 ekor burung. Maka dalam tafsir itu dikatakan burung yang familiar waktu itu adalah burung merpati, ya. Karena merpati itu di mana saja ada. Bapak Nunanggro nama merpati. Tapi kalau burung-burung tertentu itu tidak ada. Jadi makanya burung yang diambil oleh Nabi Ibrahim adalah burung merpati. 4 ekor burung merpati diambil, disembelih, dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diaduk-aduk. Setelah semuanya menyatu, tidak jelas lagi ini daging burung yang mana, kepala burung yang mana, tidak jelas lagi. Kepalanya sudah beradu-adu juga. Setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a." Adukan tadi, kamu ambil, kamu letakkan sebuah gunung. Ambil, letakkan sebuah gunung di 4 gunung yang berbeda. "Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya." Kemudian kamu panggil burung itu, dia akan datang kepadamu, dia terbang kepadamu dan berdiri kembali di depanmu. Begitulah ketika saya bangkitkan kalian di padang mahsyar nanti, kata Allah. Ketika semuanya hancur, saya panggil semuanya. Semua bangkit menghadap kepada saya dengan tubuh yang lengkap, tidak kurang sedikit apapun, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya apa? Rasulullah mengatakan, seorang itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, bagaimana posisi terakhir dia? Ketika posisi terakhir dia meninggal dalam keadaan sujud, maka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga dalam keadaan sujud. Ketika seorang berbuat maksiat, ketika dibangkitkan oleh Allah, dia itu dalam posisi buat maksiat terakhirnya. Ketika seseorang membaca Al-Quran, maka ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia dalam posisi sedang baca Al-Quran. Maka tidak salah kalau ada dalam riwayat itu, ada seorang laki-laki terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikan saya dalam keadaan sujud." Mati dalam keadaan sujud. Tiap hari dia minta itu, lain tidak minta dia. Dia tidak minta kebahagiaannya, tidak minta dia. Dia mintanya apa? Matikan saya, cabutlah nyawa saya dalam keadaan sujud. Rupanya permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam keadaan sujud, dicabut nyawanya. Dia maunya apa? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia dalam posisi sujud. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini juga mewanti-wanti kita, memberikan apa nih kepada kita. Artinya apa? Ketika kita sedang berbuat maksiat, takutlah. Kenapa? Kalau kita meninggal dalam posisi itu, kita juga dibangkitkan dalam posisi itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna anin naba'il azim. Jadi naba itu kalau kita lihat arti berita. Berita apa? Masih umum sekali. Ada 3. Berita tentang Nabi Muhammad SAW, berita tentang Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, kemudian yang ketiga berita tentang hari kebangkitan. Jadi makanya dalam tafsir Al-Baghawi, lamma da'ahum ila tauhid, ketika mereka diajak kepada tauhid, wa akhbarahum bil ba'thi, dan Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang hari kebangkitan. Fa yatasaalun, mereka saling bertanya satu sama lainnya, anin naba'il azim, apa itu hari kebangkitan? Tidak mungkin. Manusia sudah mati, tidak mungkin bisa bangkit kembali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naba'ul azim itu sifatnya bagaimana? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi alladzi ini adalah isim mausul, adalah sebuah kalimat penghubung kalimat yang sebelumnya tidak jelas maka dijelaskan. Apa itu naba'ul azim? Naba'ul azim itu alladzina hum fihi mukhtalifun. Hum itu siapa? Orang mukmin dan orang kafir berselisih paham.
Apa maksud berselisih paham? Orang beriman yakin kepada Nabi Muhammad. Orang beriman yakin kepada yang dikatakan oleh Al-Quran. Orang beriman yakin kepada yaumul ba'thi walaupun tidak masuk akal mereka. Ini ini bagaimana secara akal awam itu tidak mungkin. Tapi kalau secara akal yang sudah tinggi itu mungkin saja. Kenapa tidak mungkin? Apapun yang dilakukan oleh Allah itu mungkin. Kun fayakun, semuanya bisa mungkin. Seorang anak tidak punya ayah, dia bisa lahir. Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu, dia bisa lahir. Kenapa tidak mungkin? Jadi artinya semuanya bisa mungkin. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Jadi langit dan bumi ini dulu menyatu, kata Allah. Annas samawati wal ardi kanata ratqan. Ini dua-duanya itu. Fafataqnahuma. Saya pisahkan langit dan bumi. Fatabqa. Ini yang saya baca ini bukan ayat lagi, tapi tafsir. Fatabqa al ardu fi makanihi. Bumi itu dia tidak berpindah, dia pada tempatnya. Fatarfa'us samawat. Langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir dari surah Al-Anbiya ayat 30. Annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi ini menyatu. Inilah yang kita kenal mungkin dengan di ilmu pengetahuan modern sekarang ini dengan Big Bang, ya Pak. Teori Big Bang. Tapi kita hanya perlekalan teori Big Bang, kalian teori surah Al-Anbiya ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan demikian. Itu bumi dan langit dulu menyatu, Pak. Setelah itu fafataqnahuma, saya pisahkan langit dan bumi, Pak. Bumi itu dia tetap pada tempatnya, langit itu saya angkat, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi 7 langit, 7 lapisan langit. Bumi begitu juga, 7 lapisan bumi. Ada 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Di dalam satu tafsir lagi, itu tafsir Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas yakin keyakinan beliau yang dimaksudkan fafataqnahuma itu menyatu dan kemudian dipisahkan sehingga langit di atas, bumi itu di bawah. Dalam tafsir lain, termasuk di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Itu yang dimaksudkan dengan annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Sifat langit dan bumi dulu sama. Kenapa sama? Tidak ada manfaatnya sama sekali karena belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat apa-apa. Langit tidak memberikan manfaat apa-apa. Bumi tidak memberikan manfaat apa-apa. Fafataqnahuma. Saya berikan langit itu untuk bisa menurunkan hujan. Ya. Kemudian saya berikan bumi itu, apapun yang ditanam semuanya tumbuh di bumi itu. Ini yang dimaksudkan dengan fafataqnahuma. Artinya apa? Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nikmat yang dari langit dapat, nikmat dari bumi juga dapat. Tapi masalahnya manusia tidak teringat kepada pemberi nikmat itu sendiri. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan alladzina hum fihi yakhtalifun. Mereka berbeda pendapat. Orang mukmin mereka yakin hari kebangkitan itu ada, walaupun secara logika awam itu tidak mungkin terjadi. Orang sudah hancur, tidak mungkin terjadi. Tapi kalau di dalam ilmunya orang-orang yang sudah level tinggi itu dia yakin terjadi, Pak. Kenapa tidak yakin? Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mungkin, kenapa tidak mungkin? Ya seperti langit tadi, Pak. Fafataqnahuma, dipisahkan antara langit dan bumi, Pak. Ya. Sehingga langit itu dinaikkan ke atas oleh Allah dan bumi itu masih di bawah. Sehingga orang kafir itu, maka hum di situ kan mukmin dan kafir. Orang kafir tidak yakin. Yang pertama tidak yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tidak yakin kepada Al-Quran. Yang ketiga tidak yakin kepada hari kebangkitan. Tidak yakin mereka itu ada beberapa hal. Yang pertama kebodohannya sendiri. Maka menyuruh hana yakin ke orang kiamat itu mungkin gara-gara ilmunya hana truk lah. Tidak kita ajarkan agama sama dia. Maka bodoh dia. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu masalah kematian dan lain sebagainya. Inilah yang Allah katakan, yang Rasulullah katakan di dalam hadis ya. Dalam hadis itu ada seseorang diberikan harta oleh Allah tapi tidak diberikan ilmu. Ya. Harta dia banyak tapi tidak ada ilmu dia. Ilmunya tidak ada. Maksud ilmu di sini adalah ilmu agamanya tidak ada. Dia apa yang dia tahu saja, harta ini boleh ke sini, bersenang-senang, buat ini, buat itu, Pak. Ilmu tidak diberikan oleh Allah kepada dia, yang diberikan harta yang banyak kepada dia. Wa ya'mal bi juhlihi. Dia beramal menghabiskan hartanya sesuai dengan kebodohannya. Ya, jadi sesuai kebodohan apa? Dia tidak tahu bayar zakat, Pak. Karena tidak ada dalam kepala dia untuk bayar zakat, Pak. Dia tidak tahu harta ini
untuk diinfakkan, sedekahkan, karena dia tidak punya ilmu tentang infak dan sedekah. Dia hamburkan terus, pakai lagi, unjukkan harta harum diberikan ke anak, dikebersikan terus, berikan terus, Pak. Sehingga ada satu orang yang melihat dia, ada orang lain melihat, oh bahagia sekali orang ini ya, hartanya banyak sekali, dia bisa beli ini, bisa beli itu. Kemudian apa kata orang yang ini, Pak, yang selanjutnya melihat dia? Seandainya saya bisa jadi seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. Kemudian Rasulullah bersabda, itu dua-dua orang itu, yang pertama dengan yang kedua tadi, yang pertama diberikan harta yang banyak oleh Allah, dia tidak punya ilmu dan dia melakukan kemaksiatan. Orang yang kedua dia berniat saja, kalau saya jadi orang seperti ini, saya akan juga seperti ini, saya mau seperti ini, saya beli ini, beli ini, beli ini. Maka Rasulullah mengatakan dosa mereka itu sama, dosa mereka sama. Walaupun yang pertama dia bekerja, yang kedua tidak bekerja, tapi dia niat saja, dosanya sama. Ini begitu juga, mereka tidak yakin kepada Rasulullah, tidak yakin kepada hari kebangkitan, tidak yakin kepada Al-Quran. Yang pertama karena kebodohannya, memang bodoh, tidak tahu apa-apa, hanya tepu-tepu, ya satu. Yang kedua al-inad. Inad itu apa? Inad itu kerhule, dia tahu tapi kerhule, ya. Karena kalau dia nanti meyakini, martabat dia sudah rendah nanti, Pak. Ya, sudah rendah martabat dia. Ini menyodapu, oh dekah, anayum lelon. Ya, kita sudah ngomong begini, kemudian dibantahkan dengan pendapat orang lain, kan nggak ada yung lagi kita, Pak. Ini dua. Yang ketiga, karena dengki, ya dengki, karena dengki. Kenapa tidak yakin pada Nabi Muhammad? Kenapa tidak yakin pada hari kebangkitan? Kenapa tidak yakin kepada Al-Quranul Karim? Karena dengki saja. Inilah yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani sebenarnya yakin betul kepada Al-Quran, yakin betul kepada hari kebangkitan, yakin betul kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di dalam kitab Taurat mereka menceritakan tentang itu, di dalam Injil menceritakan itu. Karena mereka dengki saja. Kenapa Nabi Muhammad seorang Rasul itu berasal dari keturunan Ismail alaihissalam, bukan dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Artinya mereka ingin mengatakan kebanyakan semua Nabi dan Rasul itu, dari Nabi Ibrahim itu terus ke bawah itu, mereka adalah keturunan Bani Israel. Ya, memang Nabi Ibrahim bukan keturunan Bani Israel, setelahnya Yakub, keturunan Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad itu kan bukan keturunan Bani Israel. Kenapa diangkat menjadi Rasul? Ya. Makanya karena mereka sudah marah kepada Nabi Muhammad, apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad mereka tidak percaya juga. Apapun yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mereka tidak percaya juga. Maka kenyo berat tak ada yang menyokong ke gawang, mandu-mandu hendak dapat dihli ni. Si fulan dengki dia sama orang lain sini. Akibat kedengkian beliau, semuanya beliau tidak percaya lagi, Pak. Diajak ke sini masih ini juga, Pak. Akibat gara-gara dengki tadi. Walaupun yang dikatakan tadi dia itu benar, ya. Jadi ada tiga hal tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kita sudah pernah membahas kalla itu di dalam Al-Quran ada dua makna. Yang pertama itu makna tahqiq, makna taukid, makna untuk menguatkan. Mana itu? Kalla innal insana layatgha. Allah mengatakan benar-benar manusia itu sudah kelewat batas dia. Saya berikan rezeki nikmat kepada dia, sudah kelewat batas dia, tidak mau beribadah kepada saya, tidak mau mengenal saya dia, tidak mau membayar zakat dia, tidak mau berinfak dia. Ya. Padahal yang dia infakkan untuk dia sendiri, yang dia zakatkan untuk dia sendiri. Kalau dia teringat kepadaku untuk ketenangan jiwa, dia sendiri juga, nggak ada hubungan dengan orang lain. Kita kalau berinfak bersedekah, Pak, semua kan untuk kita, tidak ada hubungan dengan ini, dengan si fulan, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan dengan Allah. Kita berkurban, Pak. Daging kurban itu Allah tidak butuh pada daging. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi dagingnya enggak sampai kepada Allah. Yang bergaya Allah lu persembahkan nyo gedron ya Allah. Hana perle Allah yang banyak, hana perle pu kamengan. Bahkan kita ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang dalam detik ini kata Allah, dalam Al-Qur'an Allah katakan dua ayat, ada dua ayat saja. Kalau Allah inginkan penduduk bumi ini saya habiskan semuanya dan saya datangkan dengan yang baru, sanggup saya datangkan sekarang juga kata Allah. Tapi saya tidak mau. Saya akan menguji mereka. Mana di antara mereka itu yang teringat kepada saya dan mana yang tidak teringat kepada saya kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna kalla yang pertama. Artinya kalla itu litahqiq, litaukid, lita'yid, ya, untuk menguatkan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Benar kata Allah, tidak bisa dipungkiri lagi. Manusia itu merasa dirinya sudah hebat kata Allah. Tidak butuh lagi kepada saya. Dia sudah punya ini, punya itu. Ini hanya butuh kelun. Mana buktinya? Salatnya pun amburadul, ya Mbak. Artinya kan enggak butuh kepada Allah. Kalau seorang butuh kepada Allah, dia menjaga-jaga waktu salat. Fajana salam.
Baca untuk bohong, baca nyolong, dia jaga. Kenapa? Dia butuh kali kepada Allah. Dia teringat sekali kepada Allah. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan, manusia itu sifatnya apa? Yadhkur al-masaib wa yansa an-ni'am. Jadi sifat manusia itu ketika musibah dia teringat kepada Allah. Tapi ketika dapat dapat nikmat dia lupa kepada Allah. Nyok dia nikmat dua ke Allah emang. Itu ketika gagal panen, yang kamu lagi baca sajadahnya. Allah gagal panen. Yang mana nak semayang emang? Ketika gagal panen ngecok sajadah. Allahu akbar. Tuhan, awai duha bidan. Semayang fardu bidan. Ketika gagal panen baru dia teringat kepada Allah. Ya tanya magam hepu doa ada baca supayanya. Kiban doanya lagi ujun, kiban doanya. Ya mau ingatkan kepada Allah. Makanya Imam Sya'rawi mengatakan sifat manusia itu yadhkur al-masaib. Ketika musibah dia teringat kepada Allah. Dia tidak pernah baca Al-Quran, Pak. Tapi ketika meninggal salah seorang sanak familinya, saudaranya, ibunya, ayahnya dan lain sebagainya, ini minta Quran leveat, kebu ya baca Quran ya. Baca Quran. Ada orang meninggal ya. Yang kedua baca dan lima. Jadi artinya ketika musibah dia teringat kepada Allah. Wa yansa an-ni'am. Tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah, gejuknya sesuai dengan permintaan dia, dia minta ini dikabulkan. Ketika dikabulkan dia sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kala yang kedua. Ini kala yang ini itu bukan kala takkid, tidak, Pak. Kala ini walaupun diterjemahkan disebutkan kala itu untuk taukid, itu bukan taukid. Kala ini lirada, lizajar. Maka makna kala yang kedua, yang pertama untuk menguatkan kalanya. Kala yang kedua untuk menolak. Ya, kan sudah terbalik-balik, Pak. Maka kita melihatnya maknanya itu dari mana? Dari segi struktur kalimatnya dan tafsir. Kalau enggak kita tidak paham. Kala yang kedua yang ini itu maknanya untuk menolak. Kalau tadi untuk menguatkan, ini untuk menolak. Artinya apa? Yang mereka katakan itu hari kebangkitan tidak ada, itu tidak benar. Yang mereka katakan Nabi Muhammad itu begini, itu tidak benar itu. Ucapan mereka tidak benar. Yang mereka katakan Al-Quran untuk menakut-nakuti Al-Quran itu tidak benar, kata Allah. Kalla saya'lamun. Mereka akan tahu nanti, kata Allah. Akan tahu apanya. Jadi kalau dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan saya'lamuna akibatul Quran. Mereka akan tahu akibat daripada mengolok-olok Al-Quran tadi. Panenanya hana terjadinya tiba-tiba diturunkan azab kepada mereka. Baru mereka tahu, oh betul itu bajina ada ucir bajinya. Ini makna kalla saya'lamun. Itu beda dengan ini, beda dengan ayat satu lagi, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu saufa itu lil istiqbal. Saufa itu ketika seorang sakaratul maut, belum sakaratul maut lagi. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu ada saufa di situ. Saufa itu menunjukkan kepada masa depan. Artinya seorang akan teringat kepada Allah ketika nanti dia itu sakaratul maut, baru dia teringat kepada Allah. Tapi kalau musibah ini kapan saja bisa datang. Kalla saya'lamun. Orang-orang yang memungkiri itu akan tahu sendiri nanti. Kalau nak percaya kepada Al-Quran, dia tahu sendiri nanti. Ya, nih Pak. Ini masih umum kalimat ini. Apakah diturunkan musibah oleh Allah, ataukah mau sakaratul maut atau apa saja, dia akan tahu nanti. Apapun yang diceritakan di dalam Al-Quran itu merupakan hakul yakin, ilmu yakin. Maka nggak perlu ragu lagi apapun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, jadi dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan saya'lamun ini maknanya apa? Maknanya idza nuzilal adzab. Apabila nanti diturunkan azab, baru mereka yakin dan percaya apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kaum Samud mereka pernah menentang Nabi Saleh. Jadi artinya mereka itu menyembah batu, menyembah bukit. Waktu itu Allah mengirim Nabi Saleh dari kaum mereka sendiri juga. Ketika mereka itu ditegur oleh Nabi Saleh, mereka marah. Apa kata mereka? Kalau kamu betul-betul seorang rasul, tolong berdoa kepada Tuhanmu. Itu batu bukit yang kami sembah itu terbelah menjadi dua, dan keluar di situ onta yang dalam keadaan hamil, tingginya sekian, umurnya sekian, kan tidak masuk akal. Kalau kamu bisa melakukan hal seperti itu, kami akan beriman semua kepadamu. Nabi Saleh merasa bingung juga, gimana ini caranya ini? Makanya kalau sesuatu hal kita sudah mentok, ambil wudu, berdoa, minta kepada Allah. Ya, nih Pak ya. Kena penyakit dajak dia, nah boleh-boleh mah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjuk jalan keluar ya Allah.
Tidak mungkin tidak diberikan jalan keluar. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap ada problem, orang yang patuh dan taat kepada Allah itu selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Cuma masalahnya kita tidak pernah minta jalan keluar sama Allah. Kita selalu minta jalan keluar sama orang-orang pintar, Pak. Mbak doktor lagi, hei doktor ki banjaranya dok. Jika operasi bude ki banjaranya, baik nak buku, mbak doktor lagi, Pak. Jadi artinya dokter itu sebagai perantara saja. Kita minta kepada Allah, ya Allah tolonglah saya, Allah. Bahkan ketika di dalam salat kita kan minta juga, Pak. Ini menyudah tepu doa dalam sembahyangnya, ya Pak. Ini mungkin hana-hana tertuju-tuju elektrik aduh, Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kalimat yang ke-8, wa'afini, sembuhkan saya ya Allah, apapun penyakit saya ya Allah. Yang kata yang pada dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, alih pun dah baca hom. Artinya golong tepu-tepu makanya hirin lemah golong habis nanya ka Allah Akbar. Dia baca apa dia ni? Ini kan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, nya doa madu Pak ya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Nah sayang dulu ni Allah. Sebagaimana engkau sayang kepada nabi-nabimu, kepada rasulmu, kepada auliamu, dan sayang cik lu ni Allah. Lu kan hamba donci ya Allah. Wajibur ni paksa saya dalam beribadah. Ketika ada masalah, engkau dorong terus saya untuk beribadah ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Saya tidak terkenal ada masalah ya Allah. Anda terkenal sama manusia tidak ada masalah. Saya mau terkenal sama engkau ya Allah. Ya, dan saya mau terkenal sama malaikat-malaikat engkau ya Allah. Warfa'ni warzuqni, berikan rezeki kepada saya ya Allah. Najib rezeki ya Allah. Arti rezeki apa? Apapun itu bisa kita ambil manfaat. Kita bisa melihat, masih bisa melihat, mata mentengget, jantung mentengget. Ini kan rezeki namanya, Pak. Ya. Jadi beda pikir rezeki benar dari jodoh kan, yang pada dirimu sendiri sudah rezeki itu. Warzuqni, Rabbighfirli warhamni, wajburni warzuqni wahdini, berikan petunjuk kepada saya Allah. Najib petunjuk. Petunjuk ini maksud di sini apa? Istiqamah dalam beribadah. Saya ketika ini ya Allah lulu sembahyang jamaah tapi lulu bersedekah tapi lulu berbuat berkebaikan tapi lulu baca Al-Quran tapi wa'afini, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah. Rupanya karena dalam doanya Pak. Cuma katanya mana Rabbil alhamdulillah Allah akbar Allah akbar Allah akbar assalamualaikum doa kepada ni Pak. Dan tempo dia baca dengan home pokoknya kali sembahyang ni Pak. Jadi bagaimana kita mau berinteraksi dengan Allah? Salat itu kan interaksi, ya, kita berinteraksi dengan Allah. Curhat ya, Pak. Kita kalau curhat sama orang lain, kita duduk, Pak. Kita curhat ke orang lain. Ay, anak lu sakit. Secara rinci kita jelaskan semuanya. Nyopeng hana lom, nyobino nu tulung tiat, ya, nih, Pak. Orang yang dengar pun, oh ya, nyona becu. Nyoda jawab, anak lu sakit, nyona, wih begah di bulannya, Pak. Ya, hana jelah. Kakak baik dah dengar ni. Yang benar Rabbi filih. Allah, subhanallah, Allah Akbar. Assalamualaikum. Jadi artinya kita sendiri saja tidak tahu kita sedang meminta kepada Allah. Makanya menyona penyakit nak buku baca wudu tengah malam, tengah malam. Kalau perlu 2 rakaat itu berlama-lama saja, Pak. Orang curhat kan lama-lama, Pak. Orang curhat kalau ingin menceritakan tentang anaknya sakit, dia sakit kan lama-lama itu dulu. Hai gimana nih lu ni? Trip Mbak si jam setengah jam. Kenapa curhat sama Allah cuma 1 menit 2 menit ni? Dan Allah pun tidak tahu apa yang penghabar di kamu. Menjelah dan Mbak. Gerota jelah tu pun tak kebah lagi yang gede. Malaikat-malaikat pi bingung Mbak. Tu pulang ni. Curhat tapi hanya jelah ya. Jadi salatlah 2 rakaat saya ambil wudu Mbak. Minta kepada Allah. Napa pulih lu ni Allah yang menciptakan saya engkau, yang mematikan saya engkau. Engkau menghidupkan dan mematikan. Saya minta angkatlah penyakit saya Allah. Ya Mbak. Karena telah adalah kewinan Mbak. Ya. Cuma sekarang masalahnya kita ketika berdoa kita tidak tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut lagi, Pak. Kalla saya'lamun. Jadi orang kafir itu dia akan tahu, Pak. Orang yang berdebat tadi dia akan tahu kalau apa namanya yang diceritakan Al-Qur'an itu memang benar terjadi, Pak. Ya. Summa kalla saya'lamun. Apa kata Syekh Tantawi Pak menyikapi ayat ini Pak? Karena ini tidak disikapi oleh Imam Jalalain ya, Imam Sawi. Apa kata beliau? Kalau ada pengulangan 2 kali seperti ini, ats-tsani ablaqu minal awal. Yang kedua itu kalimatnya lebih balik, penekanannya lebih tinggi dibandingkan kalimat yang pertama. Kalau yang pertama Allah cuma katakan kalla saya'lamun. Yang kamu katakan tadi tidak benar.
Kamu katakan ini Al-Quran begini, begini, Muhammad begini, hari kebangkitan tidak, itu tidak benar. Saya lamun, kamu akan tahu apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Kamu akan tahu nanti yang dikatakan tentang kebangkitan itu benar, kamu akan tahu. Thumma kalla saya'lamun. Maka kata Syekh Tantawi, dimanapun ayat yang kita lihat, yang kedua itu kalau diulangi 2 kali, yang kedua lebih dahsyat penekanannya dibandingkan yang pertama. Contoh lain lagi. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Pehana yakin jeung nikmat Allah, kagejunya gejuji pehana yakin ke Allah. Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Ini kalimat biasa. Ketika pada kalimat keduanya diulang lagi. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Manusia pehana udah ya, Pak. Ya, apakah tidak bisa berpikir dia, Pak? Ini penekanan lebih tinggi lagi, Pak. Pada ayat yang ketiganya lagi, yang ketiganya diulang 3 kali. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, itu lebih dahsyat lagi penekanannya. Maka kalau orang yang enggak tahu baca biasa, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ai ulang tapi ego yang apa. Jadi artinya apa? Dia tidak paham kalau pengulangan itu sebenarnya Allah ingin melakukan penekanan. Kalau betul-betul manusia itu memungkiri nikmat Allah. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pungkiri. Diberikan lagi dia pungkiri. Kapan dia itu tidak memungkiri, dia yakin? Ketika dia itu sangat butuh, nanti baru dia yakin ya Allah nujuknya. Tadi tidak ada minta. Ketika diberikan oleh Allah, dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika tidak ada, dia minta ya. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Kata beliau, seorang itu dia akan mengingat nikmat itu akan sangat berharga sekali apabila nikmat itu hilang. Baru berharga sekali. Dia tidak tahu nikmat tangan itu selama ini karena tangan melekat sama dia. Dia tidak tahu nikmat mata itu sangat berharga karena melekat pada dia. Dia tidak tahu nikmat jantung itu luar biasa karena melekat sama dia. Kapan dia tahu nikmat jantung? Ketika kamu mulai tamu rumah sakit, jantung sudah bengkak, jantung sudah pasang ring, baru ya Allah, lu jantung lu bagaimana ya Allah, ya baru ingat nikmat jantung ya. Dia baru tahu nikmat mata itu ketika matanya hanadeh terpulih, baru dia tahu ya Allah, nyo hanadeh terpulih ya Allah. Jio hanadeh tapi hanadeh ya Allah ya. Jadi artinya baru dia tahu nikmatnya, berarti nikmat tak matanya ya Allah ya. Ya saya rasa cukup sekian saja. Jadi ini kapan kita lanjutkan? 2 minggu lagi ya? Ya. Karena nanti hari Jumat depan ini saya tidak di sini, Pak. Lu di sebelum, Pak. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Atau Minggu mudik saya balik. Ya, jadi Jumat sekali lagi. Setelah itu insyaallah. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Oh ya. Waalaikumsalam. Coba diulang kembali dari pertama tadi, Pak. Jadi apa? Yang bersangkutan. Iya. Dulu kan sudah trauma. Iya. Sekarang dia suaminya lagi karena suami sudah ada terusnya, dia mendalami agama, tapi di mana akhir. Oh. Terus menurut teman saya yang tahu kurang bijak dalam mendekati, karena dia sering bersedekah. Oh. Iya. Jadi memberikan sesuatu. Iya. Bahasa itu kurang tahu kurang baik.
Iya, iya. Sebenarnya sangat simpel sekali, Pak. Itulah kalau di dalam apa kata Imam Al-Ghazali, maudu'u tasawuf al-qalbu. Jadi kajian tasawuf itu adalah hati, Pak. Ya. Kajian tasawuf adalah hati. Sebenarnya di dalam Islam begitu juga. Kita baca Al-Quran semua untuk apa? Untuk mendidik hati sebenarnya, Pak. Maka kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakanal qalbu", kalau hati ini sudah tenang, semua akan tenang, mulut tenang, hanam pepep ni. Maka menyuruh pepep demenak kau, berarti hati hendak betul lah. Ya, ini kalau teori Imam Ghazali, Pak. Kalau tangan ini masih mendalimi orang lain, berarti hati dia belum benar lagi, Pak. Maka inilah teori Imam Ghazali, "Lau sakanal qalbu, sakanat al-jawarihu." Kalau hati sudah tenang, semua tenang. Hati sudah tenang, makanya kenapa orang enak nyenyak tidur? Hatinya tenang, Pak. Ya, hatinya tenang, semua enak tidur enak. Tapi kalau hati belum tenang, ini tidak enak tidur, nggak enak tidur ya. Makanya kalau ada orang nggak bisa tidur, dia nggak bisa tidur, saya kenapa ini? Hati kalau tenang loh. Supaya hati tenang, cok wudu temayang. Oh nyu hanya cit, biasakan terus salat. Dan temayang malam, hana tenang. Nyu hati hana tenang hati, dah bukan mati lah, makanya hana tenang lah hati. Hati itu tidak tenang gara-gara buat maksiat. Ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati. Makanya kalau seorang itu masa lalu dia dengki sama orang lain, dengki itu sudah penyakit hati itu. Ya. Makanya bukan orang ibadah tapi kedenak kok. Mungkin masa lalu dia, ya masa lalu dia ini. Dia dengki sekali sama sebulan, dia dengki sekali. Nyode lunjuk ke ustaz tu, juga ketengku tu, denak lemahnya. Ya. Karena ini hatinya. Maka ketika itu dia dalami agama, setelah dia dalami agamanya baru dia. Ai lo ketengku jina bu. Guru ngajar, guru kan yang bahasa yang tidak baik. Ya. Artinya masih ada penyakit di hati dia. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau seseorang buat maksiat hari ini satu dia buat maksiat nuktatun sauda fi. Ada nuktatun sauda, titik hitam, hatta mala'a. Sehingga titik hitam itu memenuhi hatinya. Kalau sudah memenuhi hatinya, itu semua orang lain salah semua. Ya. Ibadah bo'o ibadah apa? Bagah bengeh yang banyak, bagah bengeh, bo'o dan lain sebagainya. Karena ilmu Allah itu kan cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu Allah itu, cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Maka bagaimana caranya? Hilangi dulu penyakit maksiat ini. Hilangi dulu. Kalau ini sudah bersih, insya Allah lain bersih semua. Maka kalau kita ingin menilai orang lain, hai bukan ahli ibadah cuma apa foto-foto tapi jorok-jorok tapi ya, kita tidak lihat dari ibadahnya. Bisa saja ibadahnya ditolak oleh Allah. Kita lihat berarti kalau tangannya masih hatinya belum benar lagi. Mulutnya pepep tapi berarti hati belum benar lagi. Matanya juga alih-alih jelas, berarti hati belum benar lagi. Kakinya masih entah kemana-mana, berarti belum jelas lagi. Mulutnya suka ngomong begini, kadang-kadang ngomong A, kadang-kadang ngomong B, berarti hatinya belum jelas lagi. Ya. Ini apa namanya? Maka Imam Ghazali mengatakan mudah sekali untuk menilai hati orang lain. Kata beliau, lihatlah pergerakan tangannya, lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Sama seperti Rasulullah SAW. Ketika melihat, Rasulullah bisa mendeteksi orang khusyuk atau tidak khusyuk. Ketika itu ada seorang sahabat sedang salat, Rasulullah menyuruh ulang salatmu. Sahabat merasa heran, ya Rasul, dari mana engkau tahu dia tidak khusyuk? Khusyuk itu kan ibadah hati ya Rasulullah. Dari mana engkau tahu dia tidak khusyuk? Dia dari tadi ketika salat Allahu Akbar. Dari ilmu. Dia tangannya selalu memegang jenggotnya kata Rasulullah SAW ketika salat. Kalau seandainya tangannya itu tidak khusyuk, lebih-lebih hatinya tidak khusyuk. Kalau hatinya tenang, tangannya juga akan tenang. Tangannya akan tenang. Maka kita bisa melihat dari CCTV kita bisa melihat kalau orang sedang salat muka lagi-lagi berarti hendak khusyuk ni Pak. Kalau orang sedang salat kita lihat salat kadang-kadang keluar dari matanya khusyuk ni Pak. Artinya apa? Hatinya menangis. Bukti menangis apa? Tangisan itu dikeluarkan melalui matanya. Ya. Kita juga bisa mengetahui orang khusyuk tidak khusyuk. Makanya ketika salat Pak, khusyuk ini kan erat kaitannya dengan ini Pak, sinyal. Kadang-kadang orang temayangnya sinyal hanapah lemak sinyal Pak. Hanapah sinyal. Wate kapah sinyal dak dedang kan Pak. Nyan khusyuk orang Pak. Ketika assalamualaikum, assalam. Dak kebutuh rumah sinyal. Ya. Artinya sinyal ketika dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang sinyal yang jelek kadang-kadang tinggal gedih. Halo dah. Sinyalnya belum nyambung lagi Pak, belum nyambung. Ya. Kenapa? Karena hatinya yang belum beres lagi. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.